bermaksud melerai warganya yang bertengkar akibat perkara rumah tangga. Lurah Timbul Harjo, Bantul, Yogyakarta dianiaya seorang pria. Pelaku penganiayaan merupakan teman dari salah seorang yang diperkara dan pernah dipenjara atas kasus penganiayaan berat. Pria 29 tahun ini kembali berurusan dengan aparat kepolisian setelah menganiaya Lurah Timbul Harjo, Bantul, Yogyakarta. Pelaku memukul korban pada bagian wajah hingga sang lurah mengalami luka di hidung serta rahang. Penganiayaan terjadi di rumah salah satu warga Dusun Kowen, Kecamatan Sewon. Saat itu telah terjadi pertengkaran antara RK dengan istrinya yang akan bercerai dan melibatkan keluarga sang istri. Karena merasa terdesak, RK meminta tolong kepada pelaku HA. HA pun datang di saat kondisi sudah memanas hingga mengundang perhatian warga sekitar. Melihat situasi yang semakin ramai, salah seorang warga berinisiatif menelepon lurah untuk menengahi pertengkaran. Namun saat korban meminta agar orang yang tidak berkepentingan untuk mundur, pelaku langsung naik pitam. Korban yang datang hendak melerai pertengkaran, warga pun mendapat penganiayaan. Tiba-tiba ada satu orang yang namanya Heru itu mukul dari samping. Ya waktu itu ya dipukul dari samping sebelah kiri, pipi pelipis ini sama dahi, hidung, sama rahang sebelah kanan. Karena waktu dipukul saya itu langsung jatuh karena saya tidak tahu, tidak siap kalau jatuh, masih tetap dipukul. Itu tulang hidung retak atau gimana Pak? Ya hidung sami yang sebelah depan ini agak retak sini retak. Sampai sekarang masih terasa sakit Pak? Ya sekarang sudah agak mendingan. Kemudian tiba-tiba memukul Pak Lurah. Jadi Pak Lurah tidak tahu kalau akan dilakukan pemukulan karena ini sebenarnya sudah kenal baik. Korban mengalami luka pemukulan tangan kosong. Kita sudah memperoleh keterangannya ada di bagian muka, di dahi, di pelipis, di bawah mata dan di rahang dan di hidung. Meskipun Lurah Timbul Harjo memaafkan pelaku, namun polisi tetap melakukan proses hukum dan menjerat pelaku dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Tidak hanya terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara, hukuman terhadap pelaku bisa lebih berat karena HA baru saja keluar penjara pada 2019 lalu atas kasus yang sama. Pemirsa, nasib yang sama juga dialami seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara. Niat hati ingin melerai pertengkaran teman dengan keluarganya justru dianiaya. Korban tewas di lokasi kejadian akibat hantaman martil. Isak tangis keluarga pecah saat melihat Kisen 38 tahun terbujur kaku di rumahnya di kawasan Jalan Sawit Dusun 11, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban tewas di tangan temannya. Peristiwa terjadi di depan rumah pelaku yang juga saling bertetangga dengan korban. Diketahui peristiwa berawal saat pelaku dalam kondisi mabuk bertengkar dengan keluarganya. Korban yang mengetahui kejadian lalu datang melerai. Pelaku yang memiliki dendam pribadi terhadap korban mengungkit masalah pekerjaan jaga malam di salah satu gudang hingga terlibat adu mulut dan berakhir pada penganiayaan. Ya udah sih, di situ pertama udah cekcok. Sini berdiri. Jadi Bang dipukul pakai apa Bang? Korban Bang? Ini meninggal ini kisah. Berapa kali Bang? 2 kali. Saya mau Itu langsung tewas Bang? Pelaku sementara ini kemana Bang? Aku semalam masih di situ. Aku langsung lari ke sana ke rumah keluarganya. Dia datang kasih tahu kakak udah kita pada keluar semua keluarga sini. Pelakunya hilang di sini. Aparat Polsek Medan Labuan telah menggelar olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Pelaku yang diketahui identitasnya kini dalam pengejaran petugas. Kesal ajakan rujuk ditolak, seorang mantan kepala desa di Pati, Jawa Tengah menganiaya mantan istrinya. Kakak korban yang berusaha melerai justru turut menjadi korban setelah dianiaya menggunakan senjata tajam. Suswanto memperlihatkan luka bekas sabetan senjata tajam di tubuhnya. Dirinya tidak menyangka mantan adik iparnya tega menganiaya dirinya. Penganiayaan ini bermula saat Murianto alias Bunder, mantan kepala desa di Kecamatan Dukuh Seti, Pati, Jawa Tengah mendatangi rumah mantan istrinya. Murianto hendak memberikan uang 1 juta rupiah untuk membantu kebutuhan anaknya, namun ditolak.
Pelaku yang marah langsung menganiaya mantan istri dengan senjata tajam yang sudah dibawanya. Kakak korban yang datang ke rumah juga turut dianiaya karena coba melerai. Menurut korban, mantan suaminya itu sakit hati karena ajakan rujukannya ditolak. Nggak saya terima, Mas, terus nggak saya omongin. Terus orangnya itu keluar ngambil parang itu di joknya, jok motor, terus buat jacok saya ini. Pertama kan, terus yang ini kakak ipar saya kan di sebelah saya. Terus dia itu tadi kan mau nyelamatin saya terus dijacokin. Gitu. Sementara itu, menurut Kepala Desa Bakalan, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi usai menganiaya mantan istri dan kakak iparnya. Sebetulnya saya sudah mediasi untuk antara pihak korban dan pihak pelaku, tapi sementara ini pihak keluarga masih untuk mengajukan proses hukum secara hukum. Gitu. Meski sudah menahan pelaku, polisi belum memberikan keterangan terkait kasus penganiayaan ini. Sementara keluarga korban berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Sementara itu di Batubara, Sumatera Utara, seorang remaja 15 tahun bertindak sadis kepada tetangganya yang masih di bawah umur. Korban merupakan kakak beradik yang mendapatkan penganiayaan dengan senjata tajam pada bagian wajah. Belum diketahui motif pelaku melakukan perbuatan keji tersebut. Warga Kecamatan Medangderas, Batubara, Sumatera Utara menyaksikan olah tempat kejadian perkara penganiayaan dua bocah kakak beradik di kebun ubi. Pelakunya merupakan FN 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Kepada polisi, FN menunjukkan lokasi penganiayaan terhadap AA 9 tahun serta adiknya yang masih berusia 5 tahun. Di ladang ubi milik warga inilah pelaku pertama kali melukai wajah korban RN dengan senjata tajam. Mendengar teriakan adiknya, AA kemudian menghampiri dan mendapati RN mengalami luka sayatan di mulut. Pelaku kemudian juga menyerang AA dengan pisau yang sama dan kabur. Dalam kondisi luka, AA berteriak meminta pertolongan sambil menggendong adiknya. Keduanya pun ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit. Pertama si adik dibawa ke dalam. Habis itu dianiaya si adik dalam pohon ubi, nampak bikin cabang dari pasar, abang langsung ngejar. Dilemparlah bikin cabang pakai kayu. Habis itu si abang itu pelaku kabur, tinggallah adik abang. Si abang lah gendong si adik dari pohon ubi membawa ke rumah masyarakat. Di situ baru dapat bantuan. Berdasarkan cerita keponakannya, bibi korban mengatakan AA dan RN pergi bersama pelaku sebelum penganiayaan karena diajak mencari jantung pisang. Dia minta kawannya cari jantung pisang di ladang. Yang minta kawannya sih? Si Farhan tadi minta kawannya di sini. Si pelaku tadi. Jadi dua orang lah tadi ya. Dikirain abangnya, adiknya digigit pacat, ketawa. Pikir dia, rupanya ditengok adiknya nangis. Udah darah-darah adiknya. Katanya pakai pisau, katanya pisaunya kayak. Sementara itu, aparat Polres Batubara masih mendalami motif pelaku melakukan tindakan sadis tersebut. Pemirsa, sejumlah informasi tadi mengajarkan kita agar jangan bertindak gegabah saat emosi menguasailah diri. Sebisa mungkin tenangkan hati agar bisa kembali berpikiran secara jernih. Karena setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar emosi hanya akan menyisakan penyesalan. Realitas segera kembali dengan informasi motif seorang ibu yang tega meninggalkan bayinya dalam kondisi tak bernyawa. Usai jeda.